think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Hai guys, hai Panutan akan teteh. Saya Syifa Zara dari program kewirausahaan ingin menjelaskan tentang apa saja bisnis yang saya punya. Tolong didengarkan baik-baik ya. Ya, perkenalkan, bisnis yang saya tekuni yaitu bernama Tie-Dye. Awalnya saya mencoba bisnis tersebut dari iseng-iseng karena waktu corona bisnis tersebut yang bernama Tie-Dye ini sedang viral di kalangan millennials. Karena viral, nah saya pun tertarik untuk menekuni bisnis tersebut. Akhirnya saya pun mencoba dan penasaran dengan pembuatan Tie-Dye ini yang handmade. Nah, langsung saya mencoba membuat pertama kali produk ini dengan baju bekas berwarna putih. Habis itu saya mencoba mencari di YouTube, Google, dan semua informasi yang ada di internet. Saya cari untuk bisa membuat tie-dye. Akhirnya pun proses dilakukan. Setelah akhirnya saya membuat produk tie-dye dengan mencoba dengan baju bekas, akhirnya barang-barang yang dibutuhkan adalah baju bekas berwarna putih, pewarna pakaian, dan karet. Nah, akhirnya saya pun mencoba instruksi yang ada di YouTube dan saya coba praktekkan sendiri di rumah. Setelah proses pembuatan tie-dye, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Awal saya bikin, itu produk ada di baju saya mungkin sudah menjadi rongsokan dan jadi topo ya, bisa dimaklumi karena ternyata pembuatannya susah dan harus diulang berkali-kali agar tahu teknis yang benarnya. Setelah akhirnya pembuatan tie-dye berulang dan berulang-ulang terus, saya coba terus setiap harinya. Akhirnya saya pun berhasil melakukannya dengan bagus. Mendingan lah daripada yang sebelum-sebelumnya. Terus akhirnya saya pun mencoba mempromosikan dagangan saya di WA. Dan ternyata respon teman-teman saya alhamdulillah baik. Dan saya menjual produk tersebut melalui Shopee. Ya, proses pembuatan tie-dye yaitu kita memerlukan 3 bahan. Pertama, Anda memerlukan baju putih polos, 2 pewarna pakaian, 3 karet. Setelah sudah memenuhi persyaratan 3 ini, ya silakan Anda buat. Setelah saya promosikan produk saya di Shopee, ternyata responnya pun baik. Saya pun tidak menyangka karena saya anaknya tidak berekspektasi tinggi. Akhirnya terus penjualan meningkat. Nah, saya ingin mengembangkan tie-dye ini agar menjadi go internasional. Target market yang saya inginkan, ya bisa dibilang saya mengincar anak-anak millennials yang kekinian dan yang mengerti tren saat ini untuk membeli produk saya. Bisa dibilang target saya itu anak muda dan kalangan milenial. Akhirnya sudah proses melalui pencarian membuat tie-dye melalui YouTube dan prakteknya kalian silakan mencoba. Akhirnya setelah melakukan proses praktek di rumah dan saya akhirnya mencoba membuat. Setelah akhirnya proses pembuatan tie-dye, akhirnya saya pun mencoba untuk mempromosikan dagangan saya melalui WhatsApp. Dan ternyata setelah melalui proses pembuatan dan saya mencoba. Awalnya saya memang membuatnya gagal terus karena memang ini handmade, jadi harus dilakukan berulang-ulang sampai berhasil. Dan akhirnya saya pun mencoba melakukan promosi marketing dengan menjual tie-dye saya melalui WhatsApp. Dan ternyata respon teman-teman saya mendukung. Akhirnya setelah respon teman-teman saya mendukung, akhirnya saya pun menjual promosi tie-dye saya melalui Shopee. Dan tanpa disadari ternyata responnya pun juga sangat baik. Memang target marketing saya untuk menjual produk tie-dye ini yaitu salah satunya anak-anak millennials yang mengikuti tren kekinian.
dan terus bertumbuh di bidang fashionnya. Karena ini menarik dan peluangnya sangat bagus, jadi saya memilih anak-anak seumuran saya yang menjadi pasar marketingnya. Setelah menentukan target marketing, saya akan membacakan visi dan misi saya. Mau tahu nggak? Mau tahu kan? Mau tahu banget atau mau tahu aja? Saksikan selanjutnya. Jeder. Permisi, boleh saya menjelaskan visi dan visi saya? Tak. Ya, jadi visi dan misi saya itu: pertama, visi menjadikan masyarakat yang mempunyai kualitas dalam memilih produk yang bagus. 2. Menjadikan tie-dye produk yang mampu bersaing dengan penjual lainnya ada di pasar internasional, dan kualitas produk unggulan menjadikan tie-dye kualitas terbaik nasional. Oke, lanjut. Saya akan membacakan misi saya. Yang pertama, membuat produk tie-dye kualitasnya memenuhi standar nasional Indonesia. Yang kedua, menjaga produksi tie-dye supaya kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, senantiasa meningkatkan promosi produk baik melalui media online maupun media promosi yang lain. Ya, jadi kali ini saya akan menjelaskan SWOT. Udah tahu kalian semuanya seperti apa? S itu adalah kekuatan, SWOT. Ya, kekuatan saya di sini baik karena produk ini sedang viral. Terus weakness, kelemahannya saya di bisnis ini nggak punya modal karena saya juga memakai baju branded yaitu merek H&M, dan ini baju sih saya ekspor impor gitu, jadi gak selalu ada, cuman hanya momen tertentu, dan itu bisa dibilang kelemahan saya. Terus habis opportunity, yaitu ada peluangnya di sini sangat bagus ya, karena di sini lagi viral. Misalnya tie-dye ini produk yang sedang viral dan digemari semua kalangan, anak muda, ibu-ibu, dan semua kayak sekarang udah pakai si tie-dye ini. Terus ancamannya di sini pesaingnya apa? Saingan saya banyak, bukan cuma saya doang yang berminat di bidang ini, karena pembuatan head match, terus biayanya murah, warna itu cuman sekitar 3.000, sangat murah. Cuman yang masalahnya itu mahalnya di bajunya. Kalau warna karet itu bisa terbilang murah. Ternyata saya mencari tahu pesaingnya itu ternyata rata-rata yang meminati produk tie-dye ini sama seperti saya yang masih mahasiswa yang ingin mempunyai usaha di bidang fashion. Pesaingnya sangat banyak sekali. Yang saya lihat adalah kalau pesaing saya, mereka menjual dengan harga murah tapi kualitas kurang bagus, pembuatannya itu kayak asal-asalan. Kalau sedangkan saya nggak mau kayak begitu, saya mau perfect. Tapi terkadang keperfectan itu membuat saya jadi hanya limited edition, hanya berkembang di produk sedikit saja gitu. Maksudnya produksinya hanya sedikit. Alhamdulillah di era pandemi ini saya menjalankan bisnis tie-dye dari bulan Juni dan sampai sekarang. Tapi sekarang ini yang menjadi permasalahan saya adalah sepinya pengunjung. Mungkin karena sudah tidak tren lagi ya, dan saya harus memutar otak untuk membuat bisnis apa lagi yang saya akan jalankan. Waktu pertama kali awal pandemi, saya memiliki strategi yang berbeda dari orang-orang. Misalkan orang-orang membuat produk tie-dye dengan kemasan yang biasa saja. Kalau produk saya, kenapa diminatin orang? Pertama karena packagingnya menarik, dan saya menambahkan kayak percik-percik stiker, dikasih stiker, kartu nama, dan permen supaya melihat tertarik packaging yang menarik. Itu bisa salah satu orang kenapa tertarik dengan produk kita. Dan selanjutnya strategi saya, mungkin saya akan mencoba warna-warna tie-dye yang lebih menarik dan berbeda dari kebanyakan orang. Misalkan kemarin saya membuat produk tie-dye dengan warna pastel, hitam, biru. Mungkin saya strategi kedepannya mencoba untuk warna oranye, kuning, hijau, atau yang berbeda dari kebanyakan orang. Tentunya saya akan memikirkan ini dengan baik-baik.
Dan selanjutnya strategi selanjutnya mungkin saya akan mempromosikan apa yang saya pakai dulu. Ini tuh menarik karena apa yang saya pakai pertama dilirik orang, tapi saya pertama-tama enggak bilang kalau ini dengan saya. Akhirnya orang pun akan bertanya, beli di mana kak, beli di mana, dan saya akan menjawab beli di saya. Nah, itu adalah salah satu strategi yang oke. Dan saya berharap mungkin kalau seandainya bisnis ini tidak berjalan lagi, saya akan memikirkan matang-matang apalagi usaha yang harus saya perbuat agar tertarik minat untuk saya. Sebenarnya ada strategi lagi yang untuk membuat saya sukses itu gampang nih. Yang pertama ada 3, yaitu siapa yang mengenal kamu, siapa yang berteman dengan kamu, dan lingkungan pertemanan kamu itu apa aja. Jadi kalau misalnya kita berteman dengan orang-orang pebisnis, otomatis bisnis kita, mindset kita akan ikut juga berkembang. Tapi kalau misalnya teman-teman saya yang juga kayak gini orangnya, nggak tahu ya, semoga, tapi saya berharap saya kedepannya bisa menjalankan bisnis dengan kreatif dan inovatif yang berbeda dari kebanyakan orang. Tolong doanya ya. Jadi alhamdulillah di era pandemi ini saya menjalankan bisnis tadi dari bulan Juni dan sampai sekarang. Tapi sekarang ini yang menjadi permasalahan saya adalah sepinjam pengunjung. Mungkin karena sudah tidak tren lagi ya, dan saya harus memutar otak untuk membuat bisnis apa lagi yang saya akan jalankan. Waktu pertama kali awal pandemi, saya memiliki strategi yang berbeda dari orang-orang. Misalkan orang-orang membuat produk TD dengan kemasan yang biasa saja. Kalau produk saya, kenapa diminatin orang? Pertama karena packagingnya menarik, dan saya menambahkan kayak percik-percik stiker, dikasih stiker, kartu nama, dan permen supaya melihat tertarik packaging yang menarik. Itu bisa salah satu orang kenapa tertarik dengan produk kita. Dan selanjutnya strategi saya, mungkin saya akan mencoba warna-warna tie-dye yang lebih menarik dan berbeda dari kebanyakan orang. Misalkan kemarin saya membuat produk tie-dye dengan warna pastel, hitam, biru. Mungkin saya strategi kedepannya mencoba untuk warna oranye, kuning, hijau, atau yang berbeda dari kebanyakan orang. Tentunya saya akan memikirkan ini dengan baik-baik. Dan selanjutnya strategi selanjutnya mungkin saya akan mempromosikan apa yang saya pakai dulu. Ini tuh menarik karena apa yang saya pakai pertama dilirik orang, tapi saya pertama-tama enggak bilang kalau ini dengan saya. Akhirnya orang pun akan bertanya, beli di mana kak, beli di mana, dan saya akan menjawab beli di saya. Nah, itu adalah salah satu strategi yang oke. Ya, jadi segitu dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di acara di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat kembali, jangan pergi lagi. Firasatku ini. Baby, you are strong, you are wise, you are worth beyond 1,000 reasons why. And you can be perfect, baby. Nobody's perfect, darling. But no, 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 there's nobody in the world like you.